Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sepantasnya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin dan muslimat, yaitu salat subuh berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan ini adalah salah satu penyebab dimudahkannya kita langkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sebelumnya kita sudah selesai di dalam bab al-khauf minasyirk, bab rasa takut dari kesyirikan, ya. Dan sudah kita bacakan babnya. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala, babun bab ad-du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Bab mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Jadi di dalam Kitab Tauhid ini, ya, setelah kita diajak oleh Syekh rahimahullahu taala untuk mengenal tentang fadlu tauhid, tentang keutamaan tauhid dan apa saja yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian sebelumnya tadi juga, atau sebelum pembahasan ini, kita masuk ke dalam bab al-khaufu minasyirki, keutamaan seseorang mempunyai rasa takut dari kesyirikan. Sehingga kemudian bab yang setelahnya ini adalah bab mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Artinya apa? Artinya Syekh rahimahullahu taala mengajak kepada kita agar setelah kita mengetahui tentang apa itu tauhid, keutamaan tauhid, tentang bahayanya kesyirikan, maka setelah poin-poin itu kita harus mengajak manusia untuk kembali kepada tauhid la ilaha illallah. Artinya setelah kita mengetahui tentang apa itu tauhid, definisinya dan keutamaannya, bahkan bahaya menyelisih tauhid yaitu kesyirikan, maka poin setelahnya adalah anjuran agar kita mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertauhid kepadanya. Setelah menyebutkan bab, kemudian Syekh rahimahullahu taala membawakan ayat dalam surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kalian kembali kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah saya termasuk orang-orang musyrik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul," katakanlah olehmu ya Muhammad,
hadhihi sabili, inilah jalanku, yaitu Islam, yaitu tauhid. Ad'u ilallahi, aku menyeru kalian untuk kembali kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Maka para ulama mengatakan dalam ayat ini ada kewajiban bagi seseorang yang mengaku dirinya ittiba'ur rasul atau atba'ur rasul. Ketika Bapak Ibu mengaku Bapak Ibu adalah seseorang yang atba'ur rasul, pengikut para rasul atau pengikut Nabi Muhammad SAW, maka ada kewajiban yang pertama apa? Setelah berilmu, berdakwah. Di dalam ayat ini Allah berfirman, katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kalian kembali kepada Allah di atas ilmu. Siapa yang menyerunya? Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya sama menyeru kalian untuk kembali kepada Allah. Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan tidaklah saya termasuk orang-orang musyrik. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya agar menjelaskan tentang jalan ataupun sunnah yang dilalui olehnya, yaitu apa? Islam atau tauhid. Ya. Dan menjelaskan dalam ayat ini setelah mengetahui dan menjelaskan Islam dan tauhid, juga mengajak manusia untuk kembali kepada Islam atau tauhid. Dan setiap orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka ada anjuran baginya untuk apa? Sama mengajak manusia untuk menjadi seorang dai, untuk menjadi seorang penyeru kepada apa? Kepada Islam, kepada tauhid. Maka tentunya berdakwah atau menyampaikan ilmu ini bukan hanya tugas seorang dai saja, tugas seorang ustadz saja, atau bukan tugas hanya seorang kiai atau syekh saja, tapi tugas bagi semua orang yang mengaku dirinya pengikut siapa? Nabi Muhammad SAW. Harus berdakwah, harus menyeru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus menyampaikan ilmu yang diketahuinya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Bapak Ibu sudah tahu beberapa ayat, beberapa hadis, maka ada keutamaan, ada anjuran untuk apa? Untuk menyampaikannya. Satu ayat saja yang dimilikinya, maka dianjurkan untuk disampaikan. Maka tentunya siapapun yang mengaku dirinya pengikut Nabi Muhammad SAW, berarti ada perintah dalam ayat ini, ada anjuran dalam ayat ini untuk menyeru, untuk mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih menyeru kepada tauhid. Ya, terlebih menyeru kepada at-tauhid. Taib. Maka di dalam ayat ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, di dalam ayat ini ada beberapa faidah. Yang pertama adalah anna da'wata ila syahadati alla ilaha illallah ya tariqatur rasul wa atba'ihi. Bahwasanya berdakwah, mengajak manusia untuk bersyahadat la ilaha illallah, untuk bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, adalah merupakan tariqatur rasul, jalannya para rasul. Jadi dakwahnya para rasul itu adalah dakwah mengajak kepada manusia untuk kembali kepada Allah. Tidak mengajak manusia untuk kembali kepada dirinya, pemahamannya, kelompoknya, partainya, tidak. Tetapi mengajak manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bertauhid. Hanya itu dakwahnya. Hanya itu yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya untuk disampaikan kepada manusia. Jadi tidak ada kepentingan yang lainnya, tidak ada. Tidak ada kepentingan agar manusia mungkin mengkultuskannya, agar manusia ikut kepada kelompoknya, agar manusia tergabung kepada yayasan ataupun partainya, tidak. Tetapi yang diserukan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada nabinya agar menyerukan manusia untuk kembali kepada Allah, kepada tauhid.
Tetapi justru dakwah seperti inilah yang kemudian bisa apa? Bisa menimbulkan ujian dalam dakwahnya. Pernah kita sering menyebutkan tentang bagaimana kondisi Nabi SAW ketika dibawa ke Gua Hiro, kemudian malaikat Jibril membacakan kepadanya, Iqra, Iqra, bacalah, bacalah. Kemudian Rasul mengatakan, Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Dan seterusnya. 5 ayat yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Setelah itu Rasulullah SAW pulang menuju istrinya Khadijah alaihissalam dan mengatakan zammiluni zammiluni dasiruni dasiruni. Turunlah surat Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Ketika ditanyakan oleh Khadijah, ada apa yang terjadi? Bukankah engkau seorang yang senantiasa menyambung silaturahmi? Bukankah engkau seorang yang senantiasa menjaga untuk tidak berdusta? Karena memang dikenal seorang yang siddiq, orang yang tidak pernah berdusta, Nabi SAW. Jadi tidak mungkin ada seseorang yang mau mencelakainya. Kemudian dikabarkan oleh Rasulullah kepada Khadijah sosok yang disebutkan dalam Gua Hiro, yaitu malaikat Jibril. Akhirnya kita datang kepada Warqah bin Naufal, itu anak pamannya Khadijah, dan beliau ini adalah seorang ahlul kitab. Ketika disampaikan apa yang terjadi, apa kemudian kata Warqah bin Naufal, wallahi hadan namus, demi Allah ini adalah namus. Namus ini bahasa Ibrani artinya Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kemudian kata Warqah bin Naufal? Wallahi demi Allah, ma ja'a bihi ahadun bimithli ma ja'a bihi illa udhiya. Demi Allah tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang dia bawa ini kecuali pasti diuji, kecuali pasti disakiti, kecuali pasti ada rintangan gitu. Bahkan di sini Warqah bin Naufal bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwasanya tidak ada seorang pun yang membawa berdakwah seperti yang dibawa oleh orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti dia akan ada ujiannya, ada rintangannya. Padahal apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dakwahnya apa? Dakwah mengajak kepada tauhid. Ya. Dakwahnya hanya apa? Hanya mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan lainnya. Tidak ada kepentingan duniawi. Tetapi itulah sunatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan begitulah kami akan jadikan bagi setiap nabi adu, musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa. Jadi para nabi itu, para rasul dan orang-orang yang berdakwah seperti dakwahnya para nabi dan para rasul pasti ada apa? Ada orang-orang yang menentang. Ya. Karena tentunya ada beberapa kepentingan yang akhirnya apa? Kita bongkar, yang akhirnya para nabi bongkar. Ya, kesyirikan-kesyirikan, khurafat-khurafat, takhayul dan lain sebagainya. Sehingga kemudian apa? Kemudian dakwahnya ditentang oleh siapa? Oleh orang-orang musyrikin. Oleh orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang diambil dari ayat yang tadi disampaikan surat Yusuf, dijelaskan oleh Allah bahwasanya dakwahnya para nabi, caranya para rasul adalah mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua dalam ayat ini bisa diambil faidah annahu yajibu ala da'iyati an yakuna aliman bima yad'u ilaihi aliman bima yanha anhu. Yang kedua adalah wajib bagi seorang dai, ya, dia itu apa? Menjadi seorang yang alim terhadap apa yang dia serunya. Jadi kita mengajak, berdakwah, menyampaikan sesuatu yang kita ketahui. Itulah yang kita sampaikan. Ya, itulah yang kita sampaikan. Jadi berilmu dulu, belajar dulu baru kita menyampaikan. Karena dikhawatirkan ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang tidak diketahuinya. Artinya apa? Akhirnya dikhawatirkan dia termasuk berucap atas Allah sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Ya. Karena termasuk apa? Termasuk berdusta atas nama Allah. Dia mengatakan demikian, dia mengatakan Allah begini dan begitu. Ternyata Allah nggak berfirman tentang itu misalkan. Maka dia apa? Termasuk iftira'an 'ala Allah, mengada-ngada atas Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk dosa besar.
Kemudian yang ketiga adalah at-tanbihu 'alal ikhlasi fi da'wati bi alla yakuna lida'iyati maqsadun siwa wajhillah. Yang ketiga dalam ayat ini ada tanbih, ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang dai harus mengikhlaskan di dalam dakwahnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ad'u ilallahi ala basiratin. Ad'u ilallah. Aku menyeru kalian untuk kembali kepada Allah. Ma nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian jaza, balasan dan juga rasa syukur. Jadi ini tentu tentang pentingnya apa seseorang dai betul-betul mengikhlaskan dalam dakwahnya, yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat dari ayat ini adalah faidahnya annal basirata faridatun. Annal basirah, bahwasanya basirah atau ilmu adalah merupakan kewajiban. Ad'u ilallahi ala basirah. Aku menyeru kalian untuk kembali kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu. Artinya apa? Artinya sebelum kita berdakwah berilmu dulu. Sebelum kita berdakwah berilmu dulu. Ya, tetapi jangan sampai setelah kita berilmu kita tidak berdakwah, karena ini termasuk rangkaian kewajiban yang satu paket. Ya, kewajiban sebagaimana Syekh Muhammad dalam Ushulul Tsalatsa, ya, annahu yajibu alaina ta'allum arba'a masail. Diwajibkan bagi kita untuk mengetahui 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilm. Yang kedua adalah beramal dengan ilmu. Yang ketiga adalah berdakwah di atas ilmu. Dan yang keempat adalah bersabar atas gangguan-gangguan ketika berdakwah. Kewajiban yang harus kita tunaikan, atau kewajiban yang perlu untuk kita lakukan. Yang pertama kita berilmu dulu, baru setelah berilmu kita beramal. Baru setelah beramal kita berdakwah. Baru setelah berdakwah kita apa? Bersabar di atas gangguan dalam dakwah. Karena dalam dakwah ini enggak semulus yang dibayangkan, enggak semulus yang dikira. Ya, dakwah kita lihat dakwah para nabi, para rasul itu dakwahnya ada gangguan saja. Ya. Maka sebagian mengatakan kalau dakwah kita aman-aman saja, dakwahnya di sini senang, di sana senang, ya dakwahnya dakwah pramuka atau kalau gitu. Di sini senang, di sana senang, di sini aman, di sana aman. Ya, cari aman gitu. Akhirnya apa? Akhirnya qawalan bil haqnya, menyampaikan al-haq. Kata para ulama, walau kana murran, walaupun itu pahit, akhirnya apa? Tidak tersampaikan. Wah, kita ini berdakwah di keumuman orang yang berpemahaman seperti ini, akhirnya jangan dibahas nih perdukunannya, ya, jangan dibahas nih kesyirikannya. Padahal tentunya itu yang paling harus kita bahas. Walaupun tentunya dengan kalimat-kalimat yang lebih baik agar lebih bisa diterima. Kemudian setelah menyebutkan ayat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan hadis. Hadisnya adalah dari sahabat Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ilal Yaman, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adh ke negeri Yaman, qala lahu, Rasulullah berkata kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau ya Mu'adh ta'ti qauman, akan mendatangi satu kaum min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Yang dimaksud ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Kenapa dikatakan ahlul kitab? Karena mereka memegang Alkitab, diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil. Ya, karena mereka mengetahui tentang kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat dan Injilnya. Yaitu apa? Yaitu kembali kepada Allah, bertauhid kepadanya dan mengikuti nabinya. Tetapi kemudian kenapa mereka dikatakan ahlul kitab, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab? Kenapa mereka kafir? Karena mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan dalam kitab mereka. Salah satunya ilmu tentang akan datang sosok seorang nabi yang terakhir, namanya apa? Namanya Ahmad, namanya Muhammad. Dan mereka tidak beriman kepada nabi tersebut. Apa kemudian kata Rasulullah? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab.
Ya, ahlul kitab ini berarti ahlul kitab orang-orang yang memiliki kitab, orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Jadi Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, ke penduduk tersebut ahlul kitab, artinya memiliki ilmu. Apa kemudian kata Rasulullah SAW kepadanya, falyakun, maka hendaklah terbukti awwala ma tad'uhum ilaihi, yang pertama yang kamu serukan kepada mereka syahadatu alla ilaha illallah, yaitu syahadat la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini dakwah yang pertama yang disampaikan oleh Nabi kepada Mu'adz, yang diperintahkan oleh Nabi kepada Mu'adz agar ahlul kitab tersebut bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan mereka tentunya mengetahui itu. Tapi kenapa kemudian Nabi memerintahkan Mu'adz agar mendakwahkan dakwah ini? Karena mereka tidak beramal dengannya. Sehingga penting untuk apa? Untuk didakwahkan kembali, untuk diingatkan kembali. Maka sama halnya kita di negeri yang mungkin mayoritas kaum muslimin, kenapa dakwahnya Ustadz kok tauhid dan tauhid terus? Karena banyak orang-orang yang mengaku dirinya muslim di negara kita, itu mereka tidak mengetahui definisi daripada tauhid yang benar. Atau banyak mengaku dirinya muslim, ternyata banyak di antara mereka jatuh kepada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan manusia beriman kepada Allah kecuali kebanyakan mereka musyrik. Dalam surat Yusuf, setelah surat tadi ya, setelah 100 berapa ini? 108, berarti 109 atau 110-nya. Atau sebelum itu ya kalau nggak salah. Satu ayat, dua ayat sebelum itu. Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan manusia beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Artinya apa? Banyak orang mengaku dirinya muslim, ternyata mereka musyrik. Ternyata mereka jatuh kepada kesyirikan. Mengaku dirinya seorang muslim, tapi jatuh kepada kesyirikan. Sehingga perlu untuk kita apa? Untuk kita terus kembali mendakwahkan dakwah tauhid ini. Tidak bosannya Rasulullah di Mekah berdakwah tauhid. Berapa tahun Rasulullah berdakwah di Mekah? 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Terus aja tauhid, enggak bosannya Rasul mendakwahkan tauhid. Karena inilah pondasi paling utama yang perlu untuk kemudian ditanamkan kepada kaum muslimin, para sahabat ketika itu. Karena pondasinya ketika sudah kuat, maka bangunan ke atas pun akan kuat. Syariat sholat walaupun Isra Mi'raj itu 3 tahun sebelum Rasul hijrah, Rasul Isra Mi'raj menerima mandat ke atas untuk melaksanakan sholat. Tapi salatnya ketika di Mekah masih belum sempurna. Masih dilakukan dalam kondisi guduan wa asyian, pagi dan petang. Jumlah rakaatnya pun masih 2 rakaat gitu. Tapi ketika Rasul ke Madinah, barulah kemudian syariat salat diturunkan secara sempurna. Dan di Madinah selama 10 tahun Rasulullah berdakwah, semua syariat yang kita tahu sekarang ini itu diturunkannya dalam kurun waktu 10 tahun. Dari mulai sholatnya, zakatnya, ya, saum Ramadannya, hajinya, jihadnya, sedekahnya, semua itu diturunkan dalam kurun waktu 10 tahun. Tapi tentang tauhid Rasulullah mengulang-ulang dalam kurun waktu 13 tahun. Karena ini termasuk ilmu yang paling penting. Ya, ilmu yang sangat penting. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ila wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah. Pertama yang kamu dakwahkan kepada mereka agar mereka bersyahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lainnya agar mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian fa inhum ata'u kalidzalik. Apabila mereka mentaatimu dalam hal itu, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka annallaha aftarada alaihim 5 salawat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap malam dan siangnya, di setiap siang dan malamnya. Artinya kewajiban yang pertama dan paling utama itu yang perlu disampaikan. Kita berdakwah kepada suatu
kelompok, golongan atau masyarakat yang ternyata masyarakatnya nggak ngerti tauhid, tapi kita mengajarkan sholat dan sholat. Bukan nggak bagus, bagus-bagus aja. Apalagi banyak sholatnya yang nggak benar misalkan. Tapi sebelum itu yang paling pertama dan utama adalah apa? Tauhid. Ada seorang syekh dari Yordania, Albania, namanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, menulis sebuah kitab, judulnya adalah At-Tauhidu Awalan. Tauhid dulu yang disampaikan. Karena inilah dakwah para nabi. Ya, itulah kenapa kemudian para nabi dan para rasul diutus oleh Allah ke bumi ini. Tujuan utamanya apa? Agar mereka mendakwahkan tauhid. Walaqad ba'atsa fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Jadi masing-masing umat ada rasulnya masing-masing. Apa dakwah yang disampaikan oleh Rasul tersebut? Anibudullaha wajtanibut taghut, agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi at-taghut, yaitu kesyirikan. Ini dakwah yang paling pertama dan utama yang disampaikan. Setelah kita melihat masyarakat bertauhid dengan benar, maka kita perbaiki salatnya. Setelah itu kita perbaiki tentang ilmu zakatnya, kemudian ilmu saum Ramadannya, ilmu hajinya. Taib. Karena al-aham fal aham, yang paling penting perlu kita sampaikan, yang paling penting baru setelahnya dan setelahnya. Ya. Karena ketika ilmu-ilmu setelah selain tauhid bagus, ternyata ilmu tauhidnya nggak bagus, ini dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan hancur amalannya. Maksudnya apa? Dia ternyata nggak paham tentang apa itu tauhid, apa itu syirik, misalkan ya. Dia ternyata jatuh kepada amalan-amalan kesyirikan. Amalan yang dia lakukan, sebanyak apapun amalannya ternyata dia tauhidnya nggak benar, masih melakukan kesyirikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faj'alnahu haba'an mantsura. Kami jadikan amalan tersebut seperti debu berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantsura. Kami hadapkan kepada orang-orang nanti di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan-amalan yang telah mereka lakukan di dunianya. Jadi ada hamba-hamba menganggap pahalanya banyak nanti di akhirat. Pahala sholatnya, pahala ininya, pahala itunya, tapi dia tidak mengerti, ternyata dia tidak memeriksa ataupun tidak meneliti tentang tauhid dia, tentang amalan tersebut ikhlas dan tidaknya. Akhirnya apa? Faja'alnahu haba'an mantsura. Kami jadikan apa? Dia seperti debu yang berterbangan. Atau apa seperti fata morgana. Ya, dilihat ada air, ada amalan banyak, ternyata apa? Tidak ada. Karena apa? Karena dia batal amalannya karena telah jatuh kepada amalan kesyirikan. Maka yang kedua setelah kita dakwahkan dakwah tauhid adalah dakwah tentang pentingnya sholat. Ya, tentang pentingnya sholat. Bahwasanya sholat adalah merupakan imaduddin, tiangnya agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan jadi telah menghancurkan agama. Al-farqu ma baina al-ahdu ma bainana wa baina syirki wal kufri as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami, kata Rasulullah, dan kekufuran dan kesyirikan adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Maka ini bahaya, ya. Tentang apa? Tentang seseorang meninggalkan sholat. Kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan. Apabila mereka mentaatimu dalam hal itu, dalam hal sholat, maka ajarkan kepada mereka, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah. Sedekah yang wajib maksudnya zakat. Tu'khadu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik, maka apabila mereka mentaatimu dalam hal itu, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka jauhilah olehmu harta-harta yang mereka muliakan. Ya, kemuliaan atau harta yang dimuliakan oleh mereka. Karena zakat ada aturannya, zakat ada batasannya. Ya, zakatul masyiyah, zakatul hubub, zakat tijarah, zakat zakat binatang ternak, zakat biji-bijian, gitu ya, zakat hasil panen, zakatul mal, zakat zahab dan fiddah. Sehingga apa? Sehingga kita para pengurus zakat tidak mengambil zakat kecuali sesuai dengan aturan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
tidak mengambil harta-harta yang mereka muliakan. Kemudian apa? Wattaqi da'watal madlum, dan takutlah tentang doanya yang terdolimi. Doanya yang terdolimi yang ketika itu Mu'adz datang kepada mereka adalah ahlul kitab. Sehingga dengan ayat ini, dengan di sini para ulama mengatakan bahwasanya doa yang terdolimi, walaupun yang berdoa adalah orang kafir sekalipun, ketika kita mendolimi orang kafir dan dia terdolimi dan dia meminta sama Allah, maka apa? Masuk ke dalam ayat ini, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Maka tidak ada antara dia, doa yang dipanjatkan, dengan Allah itu apa? Pembatas, penghalang. Jadi ketika mendolimi seseorang walaupun orang kafir sekalipun nggak boleh didolimi. Karena bisa jadi ketika dia meminta sama Allah, doanya apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis ini umum. Apalagi kalau kita lihat hadis ini, asbabul wurudnya adalah Mu'adz datang ke negeri Yaman yang penduduknya adalah orang-orang kafir, ahlul kitab. Sehingga ketika kita mendolimi, ketika Mu'adz mendolimi mereka dalam hal zakat misalkan, dalam hal mengambil harta, ada kedoliman di dalamnya, maka takutlah doanya orang-orang yang terdolimi. Karena tidak ada antara dia, doa tersebut, dengan Allah penghalangnya atau hijabnya. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Apalagi doa yang terdoliminya dia muslim, dia mukmin. Untuk lebih berhati-hati ketika seseorang mendolimi manusia yang lainnya, terlebih dia adalah seorang muslim, seorang mukmin. Al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhkiruhu wa la yakhduluhu. Muslim itu saudara muslim yang lainnya, tidak boleh mendoliminya, tidak boleh menghinakannya, tidak boleh merendahkannya. Dalam hadis yang lainnya, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah mengharamkan kedoliman atas diriku dan aku jadikan kedoliman itu haram bagi kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Jadi kedoliman itu dalam kondisi apapun tetap haram, tetap tidak boleh. Ya, kedoliman itu tetap tidak boleh. Dan kedoliman yang paling besar adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedoliman yang paling besar. Di dalam hadis yang tadi disampaikan atau dibawakan oleh Imam atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, tentunya apa? Ada anjuran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah kepada Mu'adz bin Jabal. Setelah Mu'adz belajar dengan Rasulullah, mengetahui tentang tauhid dan beramal dengan tauhid, baru kemudian Mu'adz diutus oleh Rasulullah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Apa dakwah yang disampaikannya? Dakwah tentang rukun Islam, rukun iman, tentang tauhid. Maka yang pertama yang kamu dakwahkan wahai Mu'adz kepada mereka adalah an yuwahhidullaha, agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dakwah para nabi, ya, dakwahnya para rasul. Dan dakwahnya seperti ini, maka kita harus siap dengan rintangan yang ada. Ya, dengan ujian yang ada ketika menyampaikan dakwah seperti ini. Pada dakwahnya kita nggak mengajak manusia kepada diri kita, kepada pemahaman kita, kepada pendapat kita, kepada kelompok kita, tidak. Kita mengajak manusia agar kembali kepada Allah dengan bertauhid dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Tapi kenapa kemudian kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabi aduan minal mujrimin. Kami jadikan bagi setiap nabi itu apa? Musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa. Ada aja musuhnya gitu. Karena tentunya ada beberapa kepentingan yang mereka lakukan terhalang dengan dakwah ini. Pembodohan kepada umatnya, pengkultusan kepada sosok yang diulamakannya gitu ya. Padahal ini tidak boleh dalam Islam. Karena di dalamnya ada wasilah kepada kesyirikan. Taib. Setelah dibawakan hadis yang pertama tadi oleh Syekh rahimahullahu taala, kemudian Imam Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan hadis yang setelahnya, hadis yang kedua.
Walahuma, dan dari keduanya, masih dari Bukhari dan Muslim, an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari Khaybar, pada hari di mana akan bertempur pada peperangan Khaybar. Apa kata Rasulullah? La u'tiyanna rayata ghadan. Betul-betul saya akan berikan bendera ini ghadan, besok, kata Rasulullah. Diperlihatkan benderanya. Rajulan, kepada seseorang, yuhibbullaha wa rasulahu, orang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Yaftahullahu ala yadayhi, dan Allah akan memenangkan peperangan itu, peperangan Khaybar, dengan disebabkan kedua tangannya. Ya, dengan disebabkan apa? Kedua tangannya. Ketika hadis ini turun, ketika hadis ini datang, ketika itu banyak para sahabat yang hadir. Sampai ini disebutkan dalam hadis ini, fabatan nasu yadukuna lailat. Banyak manusia yang hadir ketika itu, sampai kata Umar bin Khattab, ma tamannaitul imarata illa yauma idzin. Aku tidak pernah ingin jadi pemimpin kecuali pada hari itu saja. Karena mereka tahu tanggung jawab seorang pemimpin itu besar. Ya, mereka tahu tidak bolehnya meminta kepemimpinan. Para sahabat tidak mau jadi pemimpin. Kalau nggak disuruh sama Rasulullah, kalau nggak disuruh sama Khalifah, mereka nggak mau jadi pemimpin. Karena berat yang ditanggungnya, berat yang dipikulnya. Sampai Umar bin Khattab mengatakan ketika ada keutamaan hadis ini, karena apa kata Rasul? Saya akan berikan bendera ini besok kepada orang yang orang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama keutamanya, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, selain itu Allah dan Rasulnya pun cinta sama dia. Kalau Allah dan Rasulnya cinta sama dia, ini kata siapa? Kata Rasulullah. Allah dan Rasulnya cinta sama orang ini, sosok yang akan bawa bendera ini nanti, pemimpin jihadnya. Kemudian selain itu apa? Kata Rasulullah, wa yaftahullahu ala yadayhi, dan Allah akan memberikan kemenangan pada perang Khaybar ini disebabkan kedua tangan yang memegang bendera ini. Itu apa? Pemimpin jihadnya nanti. Sehingga apa kemudian? Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka di malam hari setelah kabar yang disampaikan oleh Rasul ini apa? Manusia yadukun, artinya berselisih, berbincang-bincang, kira-kira siapa yang akan diberikan bendera ini. Hampir para sahabat ada di antara mereka ada keinginan, wah mudah-mudahan aja saya. Sampai Umar mengatakan, aku tidak pernah menginginkan menjadi seorang pemimpin kecuali hari itu. Karena apa? Karena ada keutamanya, yang salah satu keutamanya apa? Dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berarti dijamin apa? Surga sudah. Orang yang akan memegang bendera ini pasti dijamin surga. Selain dijamin surga, dia pasti menang perangnya. Akhirnya para sahabat apa di malam itu? Mereka berselisih. Kira-kira siapa nih yang akan diberikan bendera ini? Falamma asbahu, maka tatkala di pagi harinya godau ala Rasulillah, mereka pergi kepada Rasulullah di pagi hari. Apa kemudian? Kulluhum yarju an yu'toha. Semua yang datang kepada Rasul di pagi hari itu, mereka berharap untuk diberi benderaannya. Saya aja ya Rasul. Yang satu, saya aja ya Rasul. Saya aja ya Rasul. Tapi apa kemudian kata Rasulullah? Faqala, maka Rasul mengatakan, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Ketika itu dari sekumpulan manusia yang datang kepada Rasulullah, kepada sahabat yang datang kepada Rasul, tidak ada sosok siapa? Ali bin Abi Thalib. Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Faqila, maka dikatakan kepadanya, huwa yastaki ainaihi ya Rasulullah. Dia sedang sakit kedua matanya. Farsalu ilaihi fautiya bihi, maka Rasul mengutus untuk membawa Ali bin Abi Thalib. Fautiya bihi, maka didatangkanlah Ali bin Abi Thalib. Fabasaqa fi ainaihi wa da'alahu, maka Rasulullah meludahi kedua matanya Ali bin Abi Thalib dan berdoa untuknya. Fabara'a, maka sembuh matanya yang sakit tadi, ka'allam yakun bihi wajah, seakan-akan tidak pernah ada sakit sebelumnya. Jadi tidak ada bekas. Betul-betul sembuh yang tidak meninggalkan bekas. Kemudian fa'atahu rayah, dan Nabi memberikan bendera itu kepadanya. Wa qala, dan Rasul mengatakan, unfud ala rislika, berhati-hatilah di atas jalanmu, hatta tanzila bisahatim, sampai kamu sampai kepada
kebun-kebun mereka, jadi halaman mereka. Sebelum masuk ke suatu negeri, kampung, biasanya ada halamannya. Sampai ke negeri mereka, sebelum berperang, apa kata Rasul kepada Ali? Tsummad'uhum ilal Islam, dakwahkan dulu Islam kepada mereka. Sampaikan dulu Islam, ajak dulu agar mereka masuk Islam. Ya. Ini sebelum terjadi peperangan. Jadi yang dibahas yang dilakukan oleh Rasulullah, pernah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah peperangan, salah satunya mungkin Bani Mustalik atau peperangan yang lainnya, Rasul menunggu, tunggu di pagi hari, pas adzan fajar, adzan subuh. Ketika terdengar ternyata di kampung itu ada adzan, oh berarti dia Muslim. Berarti sebagian orang kampung ini Muslim, tidak boleh kemudian diperangi semuanya, gitu. Ini menunjukkan apa? Di dalam berjihad, berperang sekalipun ada etikanya, ada adabnya. Ada tata krama yang perlu dilakukan dulu, nggak langsung kemudian main perang dan bunuh saja. Sampaikan dulu kepadanya indar, ya peringatan dulu, ajakan dulu. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa akhbirhum, dan kabarkanlah kepada mereka bima yajibu alaihim, tentang apa yang diwajibkan untuk mereka. Min haqqillahi ta'ala fi, daripada hak Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya, yaitu Islam. Ya, yaitu bertauhid kepada Allah, ya, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian saum, kemudian haji dan seterusnya. Fa wallahi, kemudian Rasul mengatakan, maka demi Allah, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang bika, karena sebabmu, khairun laka min humrin na'am, lebih baik bagimu dibanding unta merah. Ini pahala bagi orang yang berdakwah dan dakwahnya ternyata Allah berikan taufik. Ternyata yang didakwahinya dia ikut atas ajakan kita untuk kembali kepada Allah bertauhid. Maka pahalanya apa kata Rasul? Khairun min humrin na'am, lebih baik bagimu daripada unta merah. Para ulama mengatakan humrun na'am adalah unta yang terbaik ketika itu, unta yang paling istimewa ketika itu, kendaraan yang paling bagus yang dimiliki hanya oleh para raja, para pembesar unta merah ini. Ya kalau sekarang Lamborghini mungkin ya, atau mobil naon misalkan, paling bagus lah ya pokoknya. Tuh ke mobil naon ya. Intinya kendaraan paling bagus. Maka lebih baik dari itu. Sekarang ada kendaraan yang harganya puluhan miliar, ratusan miliar. Intinya apa? Intinya dunia diberikan kepada dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya lebih bagus daripada itu gitu. Ketika kita memberikan hidayah kepada seorang manusia. Manusia tersebut mendapatkan hidayah dari Allah karena sebab ajakan kita. Ini pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Apalagi ilmu yang disampaikan oleh kita, diamalkan olehnya, terus mengalir kepada kita. Ilmu yang disampaikan oleh kita kepadanya dan dia menyampaikan lagi ilmu itu kepadanya setelahnya, kepada murid-muridnya, maka terus sampai kepada orang yang menyampaikan pertama. Maka pahala yang paling banyak adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu yang disampaikan oleh kita sekarang itu pasti pahalanya nyampe kepada Rasulullah. Man sanna sunnatan hasanatan, ya fa'amila man tabi'ahu, barang siapa mengamalkan sunnah yang baik dan diamalkan oleh orang yang mengikutinya, falahu ajrun wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat terus. Ketika dakwah yang disampaikannya ini masih berlanjut terus sampai hari kiamat, sampai tidak ada lagi orang yang beriman gitu ya, maka terus akan sampai kepadanya MLM ya, passive income ya, masya Allah. Taib. Jadi di hadis yang kedua tadi disampaikan apa? Tentang pentingnya dakwah. Tentang jadi ustadz mah letik duitnya. Ya memang letik ya. Tapi apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala besar. Makanya kenapa kemudian syarat seorang dai adalah harus ikhlas. Syarat seorang dai adalah harus ikhlas. Ketika apa? Ketika dia berdakwah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya besar. Dan ini syarat utama, syarat mutlak bagi para pencari ilmu agama. Harus meniatkan
karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu disampaikan misalkan kepada anak-anak kita ya, belajar agama ya nak, biar nanti jadi ustadz, jadi sosok syekh, jadi dan lain sebagainya. Ya, penting selain kita sampaikan hal seperti itu adalah tentang penting bagaimana mengikhlaskan sosok atau mengikhlaskan dalam pembelajaran sehingga menjadi sosok itu gitu. Jangan sampai kemudian kita menjadi mengiming-iming anak-anak tuh lihat Masya Allah Syekh Fulan. Ya iya Syekh udah besar. Ya, dunia pun Allah berikan besar kepadanya. Tapi untuk menggapai itu perlu untuk seseorang senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwaluman yud'a yaumal qiyamati." 3 orang yang akan diseru pertama di hari kiamat kata Rasulullah. Yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua orang yang membaca Al-Qur'an, dan yang ketiga adalah orang yang thalibul ilm, pencari ilmu agama. 3 orang ini dihadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kenapa kamu meninggal? Kenapa kamu mati dalam medan tempur? Ya, dia mengatakan saya berperang di jalan-Mu ya Allah. Saya mati di atas jalan-Mu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan dusta kamu. Kamu berperang hanya supaya disebut sebagai seorang pemberani saja. Dan manusia telah menyebutmu sebagai seorang pemberani. Wah ini Masya Allah pahlawan ini. Dia Masya Allah pemberani. Tapi apa kata Rasulullah dalam hadis itu? Fasuhiba ala wajihi faturiha finnar. Diseret wajahnya dilemparkan ke neraka. Yang kedua orang yang membaca Al-Quran. Kenapa kamu baca Al-Quran? Aku baca Al-Quran untukmu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan dusta kamu. Sesungguhnya kamu baca Al-Quran hanya supaya disebut sebagai seorang qari. Wah ini qari internasional. Ini hafidh Masya Allah. Ini dan lain sebagainya. Faqad qil. Dan itu sudah dikatakan kepadamu. Kamu sudah disebut sebagai seorang qari oleh manusia. Akhirnya diseret wajahnya, faturiha finna, dilemparkan kepada api neraka. Dan yang ketiga adalah seorang thalibul ilm. Lima talabta. Untuk apa kamu mencari ilmu agama? Talabtu fika ya Allah, aku mencari ilmu agama untukmu ya Allah. Kemudian Allah bersabda, Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Innama talabtal ilm lituqal annaka alim. Sesungguhnya kamu mencari ilmu agama hanya supaya disebut sebagai seorang alim, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang kiai, sebagai seorang syekh dan lain sebagainya. Faqad qil, dan sungguh itu sudah dikatakan kepadamu. Kamu sudah disebut, dilabeli sebagai seorang syekh, seorang ustaz, seorang kiai. Kemudian fasuhiba ala wajhihi faturiha finnar. Diseret wajahnya, dilemparkan ke api neraka. Ini pertama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Padahal amalan itu adalah amalan besar dalam Islam, jihad, talabul ilm, qiraatul Quran. Tapi bisa menjadi amalan yang jelek ketika apa? Ketika salah niat. Ruba amalin sagirin tu'addimuhu niyah. Berapa banyak amalan yang kecil tapi bisa besar karena niat. Wa ruba amalin kabirin tusagiruhu niyah. Berapa banyak amalan yang besar tapi bisa kecil dan rendah. Itu pun karena apa? Karena niat. Tapi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang bisa saya sampaikan ya tentang bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Pentingnya kita mengajak manusia untuk kembali bersyahadat, bertauhid la ilaha illallah. Setelah kita berilmu, tahu tentang keutamaan tauhid, setelah kita tahu tentang bahayanya syirik, maka setelahnya kita harus mengajak manusia kepada tauhid. Taib. Itu saja mungkin yang disampaikan. Sebelum disampaikan ada yang ditanyakan, silakan tafadhal ya. Kita cukupkan saja sampai di sini. Atau tambah bab baru. Taib. Silakan tafadhal. Berdakwah itu tidak seperti yang atau tidak seharusnya yang kita lihat sekarang harus di mimbar, di podium, enggak. Kita lagi ngopi bareng, makan bareng, berjalan bareng sama teman. Olahraga mungkin bareng gitu ya, dan kita tahu hukum ini, kita tahu tentang ini, sampaikan. Itu maksudnya. Kepada istri kita, kepada anak kita. Jadi dimanapun ada media ataupun ada
medan dakwah gitu ya, dimanapun, nggak harus di atas mimbar saja, ya. Bahkan kadang-kadang dakwah yang kita sampaikan dalam kondisi mungkin ada begini, ada orang yang tidak mungkin Allah belum beri hidayah dia ketika duduk di majelis, tapi dia akan diberikan hidayah oleh Allah karena ilmu yang disampaikan oleh temannya, mungkin teman mainnya gitu. Dan ini banyak gitu ya. Banyak akhirnya orang yang mungkin Allah berikan hidayah karena sebab temannya sendiri yang teman dekatnya menyampaikan ilmu itu. Padahal dia mungkin sering dengar dari ustadz misalkan ya. Tapi ketika teman yang menyampaikan beda rasanya. Nah, ini penting ya. Ini penting, jangan sampai kita menyepelekan perkara ini. Perkara tawasobil haq, tawasobil sabr. Saling memberikan wasiat di dalam kebenaran dan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Taib, itu saja mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.